إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita di halaman 38. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajul Firqah An-Najiyah. Khulasah. Al-khulasah, yakni ringkasan. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita di malam ini membahas tentang al-khulasah, ringkasan dari beberapa penjelasan yang telah kita bahas. Berkata muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yajibu 'ala al-muslimina an yahkumu bil kitabi was sunnati as-sahihati. Wajib bagi seluruh kaum muslimin agar mereka berhukum dengan Alkitab, yakni Al-Quran, dan berhukum dengan As-Sunnah As-Sahihah, Sunnah yang telah sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatahakamu ilaiha fi kulli syai'in amalan biqaulihi ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallahu. Al-Maidah ayat 49. Dan mereka saling berhukum. Mereka saling berhukum kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatunya. Dalam segala sesuatunya. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau berhukum, yakni menghukumi di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Yakni masuk ke dalamnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Al-Qur'an yang wadih atau jelas, wahyu yang diturunkan oleh Allah Taala, begitu pula sunnah yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita mengamalkan sabda Nabi. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, memberikan ancaman kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, wa ma tahkumu a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaruna mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah berhukum para imam mereka, yakni para pemimpin mereka, dengan kitabullah, dan mereka memilah-milih apa yang Allah Ta'ala turunkan, yakni ketika yang diturunkan itu sesuai dengan hawa nafsu, mereka ambil. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka tinggalkan. Tidaklah imam-imam yang seperti ini
berhukum dengan selain kitabullah, memilah-milih dari apa yang Allah Ta'ala turunkan sesuai dengan nafsu mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan kebinasaan mereka itu ada di antara mereka. Ini wa'id, ancaman bagi mereka yang tidak berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, yang menunjukkan mafhumnya bahwasanya kewajiban bagi setiap muslim, ya, baik hakim dan mahkum, orang yang berhukum dan yang dihukumi, mereka berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW as-sahih. Wa 'alal muslimin ayyuhul qawanin al-ajnabiyah min biladihim. Begitu pula kewajiban bagi kaum muslimin agar mereka meninggalkan atau mengabaikan undang-undang ajnabiyah, undang-undang asing yang bukan dari agama Islam. Mereka tinggalkan, mereka abaikan undang-undang asing ini dari negeri mereka. Kal qawaninil faransiyati, seperti undang-undang Prancis, wal Injiliziyati Inggris, wa ghairihima, dan selain keduanya. Hendaknya kaum muslimin menjauhi atau meninggalkan undang-undang yang seperti ini. Mimma yukhalifu hukum al-Islam, dari apa yang menyelisih dari hukum Islam. Ya. Wa alla yalja'u ila al-mahakim allati tahkumu bi qawanina tukhalifu al-Islam. Dan tidaklah mereka itu lucu itu secara makna berlindung, ya, ya'wi, ya, ngungsi, berlindung, atau menghadap menuju kepada mahkamah-mahkamah yang berhukum dengan undang-undang yang menyelisih Islam. Ya. Ini targhib dari beliau, hendaklah kaum muslimin menjauhi mahkamah-mahkamah yang berhukum dengan undang-undang yang menyelisih Islam. Wa yahtakimu ila al-islami inda man yathikuna bihi min ahli ilm. Dan hendaklah kaum muslimin itu mereka berhukum kepada Islam indaman, di sisi seseorang atau di hadapan seseorang, yathikuna bihi, yang ia thiqah, yang dia itu percaya dengan orang tersebut, min ahli ilmi, dari ahli ilmi. Ya, jadi hendaknya kaum muslimin itu dia tidak menuju kepada mahkamah-mahkamah yang tidak berhukum sebagaimana Islam, tetapi hendaklah dia itu mendatangi orang yang dia thiqah kepadanya, yakni memiliki keilmuan yang dia bisa menjelaskan bagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan hukum Islam. Ya. Ini yang beliau harapkan kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Wa dzalika khairun lahu, dan ini khair, terbaik bagi mereka. Khair itu isim tafdhil. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Li'anna al-Islam yamsifuhum wa ya'dilu bainahum. Karena Islam itu akan membuat insaf. Insaf itu keadilan di antara mereka. Jadi menegakkan keadilan di antara mereka. Ya, misalnya dalam urusan waris, ya. Nah, kita kembali kepada Islam. Begitu pula dalam urusan rumah tangga, misalnya suami istri yang bermasalah, kita kembali kepada aturan Islam. Ini khair, lebih baik. Ya. Dan seluruh urusan manusia kita kembalikan semuanya kepada Islam. Karena Islam telah mengatur semua maslahat manusia. Bahkan bukan hanya ketika hidup saja, tetapi juga setelah meninggalnya. Wa yuwaffiru alaihim al-mala wal waqta alladhi yudayyi'u fil mahakimil madinati bila fa'idatin tuzkar. Dan Islam akan menghemat harta bagi kaum muslimin, begitu pula waktu. Ya.
yang harta dan waktu itu akan terbuang secara sia-sia pada mahkamah-mahkamah di perkotaan tanpa ada faedah. Ya, ini pengalaman beliau dan barangkali antum sudah mengetahui hal ini. Jadi kalau kita kembali ke mahkamah akan menyita banyak waktu, begitu pula uang kita. Idhofatan ila al-adzabil akbar yaumil qiyamah. Bukan hanya dari sisi materi dan waktu yang tersita, yang terbuang, tersia-siakan, akan tetapi ditambah lagi idhofah ila azabil akbar. Sudah sengsara di dunia, nanti ada tambahan lagi azab yang besar karena berhukum dengan selain hukum Allah SWT. Ya, pada hari kiamat. Li'annahu a'rada an hukmillahi al-'adili wa laja'a ila hukmil makhluqi adh-dhalimi. Karena dia telah berpaling dari hukum Allah yang adil dan justru dia menghadap kepada hukum makhluk yang zalim. Ya. Nah, ini ringkasan dari pembahasan yang telah kita sebutkan terkait dengan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Hendaknya kaum muslimin, ya, baik itu hakim atau mahkum, dia kembali kepada hukum Allah SWT. Ya. Selanjutnya mu'alif membahas tentang al-aqidatu awalan awil hakimiyyah. Ya. Di sini ada pertanyaan, akidah dahulu ataukah tegaknya hukum? Ya. Sebagian firqah dakwah mereka apa? Menegakkan khilafah. Pokoknya harus tegak daulah Islamiyah dulu. Harus tegak hukum. Nah, ini perlu kita fahami bagaimana para ulama kita mengajarkan kepada umat ini. Ya. Tentunya para ulama ini mewarisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu dalam tarikh sejarah para pembesar kafir Quraisy menawarkan jabatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau ingin menjadi raja, akan diangkat menjadi raja. Kita tahu jawaban Nabi ini, memilih jadi raja atau mendakwahkan tauhid. Ya. Baik. Kita baca ajab ad-da'iyatu al-kabir Muhammad Qutb ala hadha fi muhadaratin alqaha fi dar al-hadith di Makkah al-Mukarramati. Telah menjawab seorang da'i yang kabir, seorang da'i yang besar, yakni Muhammad Qutb, ya, atas pertanyaan ini di salah satu muhadarah itu ceramah yang beliau sampaikan di Darul Hadis di Makkah Al-Mukarramah. Wa hadha nasu soal. Ini adalah isi pertanyaannya. Al-Ba'd yaqul, ada sebagian orang berkata, innal Islam sayaudu min qibalil hakimiyati. Wal ba'dul akharu yaqulu sayaudu al-Islamu an tariqi tashihil aqidati wa tarbiyatil jama'iyyati. Fa ayyuhuma asahhu? Ya, jadi ada pertanyaan yang disampaikan kepada ad-da'iyah al-kabir, yaitu Muhammad Qutb. Ada sebagian orang mengatakan Islam ini akan kembali berjaya, akan kembali tegak, ya, apabila mereka itu menegakkan hukum min kibalil hakimiyah, ya, menegakkan hukum Islam, yakni khilafah yang dimaksud mereka. Wal ba'dul akhar, kemudian sebagian yang lainnya mengatakan akan kembali Islam itu berjaya antari kita silakidah, dengan cara mensahihkan atau meluruskan akidah, membenarkan akidah kaum muslimin. Begitu pula tarbiyah al-jamaiyah. Selain mentasbih akidah, yaitu mentarbiyah jamaah kaum muslimin. Ya, mendidik mereka di atas akidah sahihah, di atas sunnah nabawiyah as-sahihah. Ya. Mana yang lebih sahih? Mendahulukan tegaknya hukum Islamiyah ataukah mentarbiyah umat di atas akidah sahih,
di atas sunnah nabawiyah. Maka dijawab oleh Syekh Al-Kabir Muhammad Qutb, min ayna ta'ti hakimiyatu hadha ad-din fi al-ardi illam yakun du'atan yusahhihuna al-aqidata wa yu'minuna imanan sahihan. Beliau menyampaikan pertanyaan. Jadi jawabannya dimulai dengan pertanyaan. Coba dari mana kira-kira datangnya hakimiyah hadha ad-din, tegaknya hukum agama ini di muka bumi? Ya, beliau menanyakan tegaknya hukum agama ini di muka bumi dari mana kira-kira? Jika tidak ada Quran, jadi para dai yang mensahihkan, meluruskan akidah, yang yu'minuna imanan, mengimankan kaum muslimin dengan iman yang benar. Ya. Tidak mungkin akan tegak hukum agama Islam jika tidak ada para dai yang mereka meluruskan akidah kaum muslimin, mengajarkan keimanan yang benar. Tidak akan tegak. Artinya beliau menjawab bahwasanya akidah lebih didahulukan. Wa yabtaluna fi dinihim fayasbirun. Yang kemudian para dai itu mereka diuji dalam agama mereka, lalu mereka pun bersabar di atas agamanya. Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka para dai ini berjihad di jalan Allah Taala. Fa yuhakkamu dinullah fil ardh. Lalu dikokohkan agama Allah Taala di muka bumi. Dikokohkan agama Allah Taala di muka bumi. Tegaklah daulah Islam. Ya. Qadiyatan wadihatan jiddan. Ini masalah yang sangat jelas sekali. Kata Syekh, ini masalah yang sangat jelas. Ya. Tentunya bisa difahami ya. Ma ya'til hukmu minas sama'. Tidak datang hukum itu langsung dari langit. Ma yatanazzalu minas sama'. Tidak turun langsung dari langit. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama'. Memang semuanya itu datangnya dari langit. Jadi Allah Ta'ala yang mengatur semua urusan di dunia. Tegaknya khilafah, kebaikan, mafsadah itu dari Allah SWT. Akan tetapi di sini kata Syekh, lakin bijuhdin minal bashar. Tetapi semuanya itu dengan kerja keras dari manusia. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, artinya menetapkan ada usaha manusia, yang usaha manusia itu juga bagian dari takdir atau masyiah kehendak Allah SWT. Faradahullahu 'alal bashar. Allah telah mewajibkan juhud ini kepada manusia. Allah mewajibkan manusia untuk melakukan usaha, berdakwah, meluruskan akidah, mentarbiyah jamaah kaum muslimin di atas Alkitab dan Sunnah Sahih. Allah mewajibkan itu. Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya ya, walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Surat Muhammad ayat 4. Jika Allah mau, Allah akan menolong kaum mukminin mengalahkan musuh-musuhnya. Lantasara minhum. Allah akan menangkan kaum muslimin dari mereka. Ya, kalau Allah Ta'ala mau, bisa. Walakin akan tetapi liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan usaha kerja keras untuk menguji mereka. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya agama ini akan ditolak, dimenangkan oleh Allah SWT. Apakah berarti para sahabat berleha-leha? Anjir, tidak. Para sahabat melakukan usaha yang keras untuk mewujudkan datangnya pertolongan Allah SWT. Begitu pula ketika Rasulullah SAW ketika menggali parit, ya, perang Khandaq, tampak batu besar yang para sahabat tidak sanggup memecahkannya. Kemudian Rasulullah SAW pecahkan dan Allah peringatkan kepada Nabi, di antaranya Persia dan Romawi akan menjadi perbendaharaan kaum muslimin. Apakah para sahabat kemudian menunggu takdir tanpa melakukan
usaha al-jahiliyah. Bagaimana kalau kita melihat tarikh sejarah usaha para sahabat untuk mewujudkan sabda Nabi itu, bijuhdin, dengan usaha keras. Inilah yang difahami oleh para sahabat dari agama yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian garis bawahnya, yakni jawaban ini digaris bawahi, la budda an nabda'a bi tasihil aqidah wa tarbiyati jalin 'ala al-aqidah as-sahihah. Berarti harus kelaziman, keharusan untuk memulai dengan mensahihkan akidah, membenarkan akidah, memurnikan akidah ini dari syawaib syirk, ya, dari noda-noda kesyirikan. Karena dengan sebab itu akan datangnya pertolongan Allah SWT. Wa tarbiyati jalin, dan mentarbiyah, mendidik generasi di atas akidah sahihah. Jail yubtala fayasbiru 'alal bala'i kama sabarul jil. Generasi yang akan diuji. Kemudian generasi itu bersabar di atas bala, ujian-ujian sebagaimana telah bersabar generasi yang pertama. Ya, yakni generasi para sahabat. Rasulullah mentarbiyah mereka di atas akidah yang sahih. Dengan itu mereka siap menghadapi berbagai macam ujian, mereka sabar sehingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Begitu pula generasi ini, umat Islam ini, kejayaan yang mengikuti generasi yang pertama, sebagaimana dinukilkan dari Imam Malik. Yang membuat generasi ini akan menjadi baik apabila generasi ini kembali kepada generasi yang terdahulu. Ini para sahabat. Dimulai dengan mensahihkan akidah. Nah, baik. Ya, jadi kesimpulannya, mana dakwah hakimiyah dulu atau akidah dulu? Jawabannya apa? Akidah dulu. Ini manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat, begitu para imam yang mengikuti jalan mereka. Dan inilah yang ditemui oleh salaf. Orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf, yaitu salafiyun, mereka mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui dakwah mereka dari meluruskan akidah, tidak menyibukkan diri dengan urusan khilafah. Khilafah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya berkata mu'allif, asyirkul akbar wa anwa'uhu. Kita akan mengkaji terkait dengan syirik besar dan jenis-jenisnya. Ya. Tidak sempurna seseorang mempelajari tentang tauhid, tetapi dia tidak mengetahui syirik. Ya. Karena syirik itu sangat berbahaya, ya, maka sudah kelaziman bagi kaum muslimin untuk mewaspadai syirik. Di antaranya dengan mempelajari apa sih jenis-jenis syirik itu, agar kita bisa menjauhinya, agar kita bisa memperingatkan kaum muslimin dari jenis-jenis kesyirikan itu, agar menjadi sah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Asyirkul akbar, ya, syirik besar, anta ja'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala itu niddan, tandingan atau masilan, serupa dengan Allah, tandingan dengan Allah Ta'ala. Tad'uhu kama tad'ullah, kamu berdoa kepadanya sebagaimana engkau berdoa kepada Allah. Sebagaimana engkau menyebut ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, kau seru selain Allah SWT. Ya. Atau tusarrifu lahu naw'an, atau Anda mengarahkan kepadanya satu jenis min anwa'il ibadah, dari sekian banyak jenis ibadah. Ini sudah menjadikan tandingan Allah. Baik, Anda salat untuk Allah, Anda puasa untuk Allah, Anda zakat, sedekah untuk Allah, tetapi Anda menyembelih untuk selain Allah. Itu namanya apa? Menjadikan Allah Ta'ala itu mathil atau nid dan tandingan. Meskipun hanya satu jenis ini saja, itu sudah menjadikan Allah Ta'ala tandingan.
Kalau istighatsah, misalnya istighatsah itu memohon pertolongan ketika dalam keadaan sulit. Istighatsah itu adalah ibadah yang tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah. Para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, dia terjatuh ke dalam syirkun akbar, dosa besar, syirik besar. Ya, misalnya lagi diguncang di tengah lautan, kapalnya tengah ombak, kemudian dia nyebut ya Syekh fulan, ya Syekh alan, aghithna, menjatuhkan dia kepada syirkun akbar. Awidhabhi, atau misalnya menyembelih, ya. Dan ini banyak yang dilakukan oleh orang awam, ya, ketika mau bangun rumah, mereka menyembelih apa biasanya ayam hitam mulus, cemani, kemudian darahnya ditumpahkan di bagian sudut. Awin nadar atau nazar, ya, bernazar kepada selain Allah, kepada seorang syekh, kepada kuburan dan seterusnya. Atau selainnya, ya, mengarahkan sebagian dari jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah telah menjatuhkan dirinya kepada syirkun akbar. Wa fi sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim an Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah sallallahu, dosa apakah yang a'zam, dengan sigat isim tafdhil, yang paling besar? yakni tidak ada yang lebih besar daripada dosa itu. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu yakni engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan padahal Allah yang telah menciptakanmu. Yakni niddan di sini adalah syirik akbar. Ini adalah dosa terbesar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wal niddu wal mathil wasyarik. Nid yang dimaksud dalam hadis itu adalah mathil, semisal dengan Allah Ta'ala, syarik, sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebesar-besar dosa. Ya. Tentu yang dimaksud adalah dalam tiga tauhid. Ya, maksudnya menyekutukan Allah dari sisi rububiyahnya. Ada selain Allah yang sanggup mendatangkan rizki, ada selain Allah yang bisa mengatur alam, misalnya. Ya, ada selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit, mendatangkan manfaat, menolak madarat. Ini menjatuhkan seorang ke dalam syirik akbar dari sisi apa? Rububiyah. Berarti ada tandingan di sisi rububiyah. Atau misalnya uluhiyahnya, dia berdoa kepada selain Allah SWT, atau dia menyembelih kepada selain Allah, dia istighatsah kepada selain Allah, itu uluhiyah. Atau misalnya dia menyebutkan Allah dari sisi asma wa sifat. Ya. Ada yang mengetahui perkara gaib secara mutlak selain Allah Ta'ala. Wali kami atau syekh kami mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Bahkan syekh kami telah mengetahui isi Lauh Mahfuz misalnya. Ini namanya apa? Menjadikan tandingan Allah Ta'ala di sisi asma wa sifat. Okay. Anwa'u syirkil akbar. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan jenis-jenis syirik besar. Yang pertama, syirkul du'ai, syirik dalam doa. Wa huwa du'a'u ghairillahi minal anbiya'i wal awliya'i li talabi rizki aw syifa'il marad. Yaitu berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali untuk meminta rizki, untuk disembuhkan dari penyakit. Sebagaimana waktu itu mu'alif di sini memberikan contoh, ada seorang syekh, ya, ketika beliau membacakan satu hadis dari Arba'in Nawawiyah, idza sa'alta fas'alillah, ketika meminta maka mintalah kepada Allah. Ya, kata syekhnya apa? Boleh kita minta kepada selain Allah Ta'ala yang menciptakan bibitnya yang waktu itu sakit, minta disembuhkan. Datang ke kuburan seorang wali yang ada di dalam masjid. Ya.
Ini bagian dari syirik doa. Syirik doa. Meminta kepada para nabi, kepada para wali, ya, meminta rizki, kesembuhan, dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Surat Yunus ayat 106. وَلَا تَدْعُوا, janganlah kamu itu berdoa, min dunillahi, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, kepada apa saja. Nah, di sini ada waktu umum, ya. Apa saja yang kau minta. Dan maksudnya jangan kau berdoa kepada apa saja. Maksudnya siapa saja. Baik itu berupa malaikat, para nabi, para wali, orang soleh, dan lain-lain. Tidak boleh. Yang semuanya itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak boleh madarat. Malaikat tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa merawat madarat. Para nabi pun demikian, para wali, orang soleh tidak sanggup. Hanya Allah yang satu-satunya sanggup mendatangkan manfaat, menolak madarat. Ya. Yang mendatangkan rizki, yang menghilangkan dari berbagai macam penyakit, hanya Allah SWT. Fa'in fa'alta, kalau engkau melakukan hal itu, yakni berdoa kepada selain Allah, fa'innaka idzan minadh dhalimin. Kalau begitu kamu termasuk kelompok dari orang-orang yang zalim. Yang dimaksud ay al-musyrikin billah. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, berarti kamu masuk ke dalam orang zalim, yakni orang-orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis syirkun akbar. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi liddan dakhala an-nar, rawahu Bukhari. Siapa yang dia mati sedangkan dia menyerukan adanya tandingan selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Mati di atas syirik akbar. Ya, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, sampai mati tidak dituhan, maka dipastikan orang itu masuk ke dalam neraka. Wa dalilu ala anna du'a ghairillahi minal amwat abil ghaibina syirkun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah, baik berdoa kepada orang-orang mati atau orang-orang yang ghaib. Ghaib itu orangnya tidak ada, tidak hadir. Misalnya ada seseorang berdoa atau meminta kepada seseorang yang ada di tempat yang jauh, ya, tidak melalui HP misalnya. Ya, Syekh Fulan, sembuhkan penyakit saya atau tolong saya, dan seterusnya. Berdoa kepada selain Allah ini masuk ke dalam syirik. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Walladzina, dan orang-orang yang dimaksud adalah alihah. Alihah itu Tuhan-Tuhan yang diminta selain Allah Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki sedikit pun, meskipun maksudnya tidak memiliki apa-apa pun yang ada di langit dan bumi. Min qitmir. Qitmir itu kalau antum lihat kurma, antum buka bijinya itu ada kulit tipis, itu namanya qitmir. Apa itu? Kulit ari. Kulit ari, ya, itu namanya qitmir. Baik itu malaikat, para nabi, para wali di jagat raya ini langit dan bumi, mereka tidak punya apa-apa. Bisa dari Allah. Kulit yang tipis yang ada di biji kurma saja mereka tidak punya. Itu milik Allah SWT. Ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika engkau meminta kepada mereka, yaitu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka toh mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa menjawab, mengabulkan permohonan kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti di hari kiamat yang mereka dahulu kalian minta itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Mereka berlepas diri di hadapan Allah SWT. Meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Hatta itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih yang di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Sufiyah. Ya,
Nah, ini termasuk yang diingkari oleh Al-Quran. Wala yunabbi'uka mithlul khabir. Allah menutup ayatnya, wala yunabbi'uka, dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepadamu dengan sebenar-benar pengabaran ini mithlul khabir, seperti Allah Ta'ala yang maha teliti memeriksa dan akan mengabarkan seluruh yang dilakukan oleh orang hamba. Ya. Jadi tidak ada yang sanggup mengabarkan seperti Allah Ta'ala yang benar, yang teliti. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya nanti Tuhan-Tuhan yang diminta ketika di dunia oleh penyembahnya itu akan mengkufuri kesyirikan mereka di hari kiamat. Tidak ada yang mengabarkan hal seperti ini seperti Allah SWT yang mengabarkan kepadanya. Ya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya doa kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Karena Allah Ta'ala menyebutkan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat yang diminta itu tadi akan mengingkari kesyirikan kalian, maksudnya doa kalian. Ya. Orang Nasrani yang meminta kepada Nabi Isa mengingkari kesyirikan mereka itu. Atau orang-orang Sufi yang minta kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh misalnya Asyadzali, Syekh Al-Badawi misalnya, akan mengingkari doa mereka atau kesyirikan mereka. Jadi ayat ini mengatakan doa itu adalah yang dipanjatkan mereka kepada Allah adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, asyirku fi sifatillah. Ya, syirik dalam sifat-sifat Allah SWT. Ini termasuk syirik akbar. Misalnya kal i'tiqadi bi anal anbiya'a awil awliya'a ya'lamuna al-ghaibah. Contohnya keyakinan bahwasanya para nabi atau para wali mereka mengetahui perkara yang gaib secara mutlak. Ya. Adapun secara muqayyad Allah mengabarkan perkara gaib, nah itu benar. Ya. Para nabi diberitahu oleh Allah tentang perkara yang gaib, tetapi secara mutlak tidak. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Meyakini bahasanya para nabi atau para wali atau orang soleh mengetahui perkara yang gaib. Perkara gaib itu sesuatu yang baik yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Ya, maka ini bagian dari kesyirikan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah Ta'ala kunci-kunci gaib tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dengan demikian kita tahu ya, orang yang meyakini hal yang seperti ini dia tercatat dalam syirik akbar. Kemudian yang ketiga, syirkul mahabbah, syirik cinta. Ya. Wa huwa mahabbatul awliya'i wa ghairihi. Yang dimaksud adalah cinta kepada para wali atau selain mereka. Kama mahabbatillahi, cintanya seperti cintanya kepada Allah. Cintanya seperti cintanya kepada Allah. Ini menjatuhkan seseorang kepada syirik. Ya, kalau ada azan dipanggil untuk berdiri di hadapan Allah Ta'ala, bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala, berat. Tapi kalau ada ajakan, ayo kita ziarah ke makam wali fulan, cepat, dan semangat ya. Nah, ini sebagian dari ciri-ciri. Bahwasanya dia mencintai selain Allah Ta'ala seperti mencintai Allah atau bahkan lebih. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala itu tandingan. Yakni dari sisi kecintaan tadi. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah itu asyaddu. Ya, kecintaan yang paling besar. Tidak ada yang melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahasanya
Orang yang menyamakan kecintaannya dengan makhluk, menyamakan kecintaan Allah dengan makhluk, menjatuhkannya ke dalam syirik akbar. Kemudian yang keempat, di antara syirik besar adalah syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan yang harusnya kita waspadai. Apa itu? Bahwa ta'atul ulama'i wal masyayikhi fil ma'siyati ma'atiqadihim jawaza dzalika. Ini mentaati para ulama, mentaati para syekh dalam bermaksud kepada Allah. Maksudnya menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Disertai dengan keyakinan bahwasanya itu boleh. Karena saya mengikuti ulama, karena saya mengikuti seorang syekh. Ya. Ini ketaatan yang mutlak kepada seorang alim, kepada syekh, yang kemudian menghantarkan kepada menyelisih perintah Allah. Ini bagian dari syirik ta'ah. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Surat At-Taubah ayat 31. Mereka telah menjadikan ahbarahum, ini para ulama mereka, wa rubbanahum, dan para pendeta, ini ahli ibadah mereka, sebagai arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini bersikap buruk kepada orang alim dan bersikap buruk kepada ahli ibadah. Sampai kemudian membuat mereka menjadikan Tuhan selain Allah SWT. Yang dimaksud kita lihat. Berkata Malik, waqad fussirat al-ibadatu bi'adhim fil ma'siyati bitahlili ma haram Allah wa tahrimi ma ahal Allah. Ditafsirkan ibadah yang dimaksud, ibadah dengan mentaati mereka itu, maksudnya ya, bitahlili ma haram Allah, menghalalkan yang Allah Ta'ala haramkan, atau mengharamkan yang Allah Ta'ala halalkan. Ya. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh mentaati makhluk kalau itu bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Ahmad. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, ya, beliau salah satu pemuka di kaumnya, saya dari Yaman, orang Nasrani. Kemudian dia masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Ketika turun ayat ini, ada pengingkaran di hatinya. Lalu dia berkata kepada Nabi, kami tidak pernah menyembah para pendeta kami. Ya, dikiranya menyembah itu hanya sebatas rukuk sujud. Ya. Ternyata Rasulullah tidak memaksudkan itu. Beliau tanya, bukankah kalian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh para pendeta kalian? Padahal Allah Ta'ala mengharamkan. Dia mengatakan iya. Bukankah kalian mengharamkan apa yang diharamkan oleh para pendeta kalian, pada Allah Ta'ala menghalalkan? Iya. Tilka ibadatuhum. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengibadahi para pendeta. Ya, itu namanya syirik ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Ya. Kemudian yang kelima, syirikul hulul. Syirik hulul. Apa itu hulul? Wa huwa al-i'tiqad bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Hulul yang dimaksud adalah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu apa namanya? Masuk ke dalam makhluknya. Apa itu? Manunggaling kawula Gusti. Bahasa. Seperti itu ya. Ya. Wa hadhihi aqidatu Ibnu Arabi As-Sufi. Ini adalah akidahnya Ibnu Arabi. Ya, orang sufi, bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi. Ya, kalau Ibnu Arabi seorang ulama ahli sunnah ya. Muridnya siapa? Imam Haramain waktu itu ya.
muridnya Imam Ghazali. Ini Ibnu Arabi, orang Sufi. Al-Madfuni di Dimashq, yang Ibnu Arabi ini dikuburkan di Damaskus. Hatta qala, sampai Ibnu Arabi ini, seorang Sufi ini berkata, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Ya. Rabb itu adalah hamba dan hamba itu adalah Rabb. Jadi Allah itu bisa menyatu kepada seorang hamba, ya, menitis kepada seorang hamba. Hamba itu adalah Rabb, Rabb itu adalah hamba. Jadi menyatu Allah kepada makhluknya. Ya laita syi'ari manil mukallif. Ya. Aduhai, kalau bukan karena syairku, siapa yang memaksa? Nah, wa qala syairun akhar, dan berkata penyair yang lain, Sufiyun, seorang Sufi ya'taqidul hulul, yang dia meyakini hulul. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahu. Ini parah. Tidaklah anjing dan babi kecuali dia adalah Tuhan kami. Ya, ngeri sekali. Wa mallahu illa rahibun fi kanisatin, dan tidaklah Allah kecuali Allah itu adalah seorang pendeta yang ada di gereja. Ya. Ini akidahnya orang Sufi, ada akidah hululiyah yang meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu menyatu kepada makhluknya. Apa yang ia lihat dari ciptaan Allah adalah Allah. Babi itu adalah Allah, anjing itu adalah Allah, pendeta itu adalah Allah. Okay. Ini disebut dengan syirkul hulul. Syirkul hulul. Kemudian yang keenam, syirkut tasarrufi. Syirik tasarruf. Yani menyekutukan Allah Ta'ala dari tasarruf. Tasarruf itu perbuatan Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam, itu namanya tasarruf. Wa huwa i'tiqad anna ba'dal awliya'i lahum tasarrufatin fil kauni yudabbiruna umurahum. Jadi maksud dengan syirik tasarruf yaitu meyakini bahwasanya sebagian dari para wali itu mereka memiliki tasarrufat, yaitu kemampuan untuk melakukan pengaturan terhadap alam. Jadi mereka mengatur urusan alam ini. Yusammaunahu al-aqtab. Orang Sufi menamakan mereka dengan wali kutub. Ya. Wali kutub. Jadi wali kutub itu orang yang diserai Allah Ta'ala terkait urusan alam. Kalau antum baca cerita-cerita mereka lucu-lucu ya. Ma'anna Allah Ta'ala yas'alul musyrikin ala bdamin qaim. Bersamaan dengan itu Allah Ta'ala pernah bertanya, yakni Allah Ta'ala menanyakan kepada orang musyrik terdahulu. Allah mengatakan, wa man yudabbirul amr. Coba tanyakan kepada orang musyrik itu. Ini yang terdahulu. Siapa yang mengatur semua urusan di alam semesta ini? Orang musyrik dahulu mengatakan, fasayaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Berarti kira-kira kesyirikan orang hari ini dengan zaman dahulu berat mana? Ya? Berat kesyirikan orang hari ini. Ya? Mereka meyakini adanya tasarruf bagi para wali. Jadi para wali itu memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat yang ada di jagat raya ini. Selesai. Baik, kita simak azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Selanjutnya syirkul khauf. Syirik khauf itu takut. Wa huwa al-i'tiqad bi anna li ba'd al-awliya'i wal amwati aw al-ghaibina tasarrufan aw dararan yusabbib al-khawfa minhum.
Yang dimaksud dengan syirik khafi yaitu meyakini bahwasanya untuk sebagian dari para wali atau sebagian dari orang-orang mati itu atau orang yang gaib, orang yang tidak ada, meyakini bahwasanya mereka ini memiliki tasarruf, yakni kemampuan untuk melakukan perbuatan secara gaib, ya, dan memiliki kemampuan untuk mendatangkan madarat, yakni membuat orang miskin, membuat orang sakit, bangkrut dan seterusnya. Yang membuat hal itu menjadi ketakutan dari mereka, ya. Takut kepada wali fulan, padahal orangnya sudah mati. Karena dia meyakini bahwasanya wali fulan ini bisa melakukan tasarruf, ya, bisa mendatangkan madarat. Ini bagian dari syirik khafi. Wa hadza i'tiqadul musyrikin. Ini adalah keyakinan orang musyrik alladzi hadzara minhu Al-Qur'an, yang telah diperingatkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, alaysa Allah bikafin 'abdan. Bukankah Allah Ta'ala mencukupi hambanya? Jadi Allah Ta'ala cukup bagi kita, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala bagi kita dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kita. Wa yukhawifunaka bil ladzina min duni. Dan mereka orang-orang musyrik itu menakut-nakutimu dengan alladzina, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Awas kamu macam-macam dengan ini, kamu akan begini begitu, ya. Ini ditahdzir oleh Al-Quran, diperingatkan oleh Al-Quran. Tidak boleh seseorang itu takut kepada selain Allah SWT, karena kita telah dicukupi oleh Allah SWT. Amal khawfu minal hayawanil muftarisi wal zalimi al-hayy fajaizun wa laysa bisyirkin. Adapun takut kepada hewan buas, kepada orang zalim yang masih hidup, orang yang ada, maka ini perkara yang jaiz, boleh, dan bukan dari kesyirikan. Jadi kalau kita takut dengan harimau, takut dengan ular, itu bukan bagian dari syirik. Baik. Kemudian yang kedelapan, syirkul hakimiyati. Termasuk syirik akbar adalah syirik hakimiyah. Bahwa alladzi yusbiru al-qawanina al-mukhalifata lil-islami wa yujizuha. Syirik hakimiyah yaitu yang memunculkan undang-undang yang menyelisihi Islam, membuat undang-undang yang menyelisihi Islam, dan membolehkan undang-undang itu untuk ditegakkan dan dilaksanakan. Ini bagian dari syirik hakimiyah. Au yaru adama salahiyati hukmil Islam, atau dia berpandangan atau melihat bahwasanya Islam itu hukumnya tidak maslahat, ya, Islam itu hukumnya tidak baik untuk diterapkan di zaman ini. Ini menjatuhkan orang kepada syirkul hakimiyah. Wa yashmulu al-hakim wal mahkum, dan syirik ini berlaku bagi hakim dan yang dihakimi. Kalau dia ridho dengan hukum selain hukum Islam, maka dia masuk ke dalam syirik hakimiyah. Begitu pula kalau hakimnya dia menghukumi dengan selain hukum Islam, dia juga terjatuh dalam syirik hakimiyah. Wa dzalika idza taqaddaha al-mahkumu wa radiya biha. Ini kalau yang dihakimi dia meyakini dan ridho dengan hukum tersebut. Tapi kalau yang dihakimi dia tidak ridho dengan hukum selain hukum Allah Ta'ala, maka dia tidak terjatuh dalam syirik hakimiyah, ya. Seperti misalnya di negeri kita ini, ya, kita tahu bahwasanya kalau orang membunuh hukumannya bukan qisas, ya, bukan qisas. Nah kemudian ada orang, wah, saya terpaksa apa namanya, mengikuti hukum pemerintah, tapi saya tidak ridho. Maka ini tidak membuat dia terjatuh dalam syirik hakimiyah. Tapi kalau dia ridho dengan hukum selain Allah Ta'ala itu, nah dia jatuh ke dalam syirik hakimiyah. Begitu pula yang lainnya. Kemudian yang ke-9, asyirkul akbar. Syirik besar itu yuhbitul amal, menghapuskan amal. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta lahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh-sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau melakukan syirik, yakni yang dimaksud syirik besar, sungguh akan hapus seluruh amalanmu, ya, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini kalau tidak ditobati, ya.
yakni mati dengan membawa syirik besar, maka seluruh amalannya itu hapus. Bahkan dia keluar dari agama Islam dan kekal dalam neraka. Kemudian yang ke-10, asyirkul akbar la yaghfiruhu Allah illa bi taubati wa tarki syirki kulli. Untuk syirik besar itu Allah tidak ampuni kecuali dengan taubat dan meninggalkan syirik secara keseluruhan. Meskipun dia kemudian melakukan amalan-amalan soleh, itu tidak akan terhapus syiriknya itu. Akan terhapus syiriknya itu apabila bertobat. Tidak seperti dosa-dosa kecil. Ketika orang salat atau melakukan hasanah kebaikan, maka al-hasanatu tahmuha. Kebaikan itu akan menghapusnya. Tapi syirik akbar tidak. Harus dilakukan dengan dihapuskan dosanya apabila kita bertobat dan meninggalkan syiriknya itu. Sebagaimana sebutan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dengan 3 syarat tobat. Berdasarkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah disekutukan, dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Siapa yang dia melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian yang terakhir ke-11, wali syirki anwa'un katsirah. Jadi syirik itu ada banyak macamnya. Min hal akbar wal asghar. Di antaranya ada syirik besar dan ada syirik kecil. Yajibul hadar minha, wajib bagi kita untuk mewaspadai syirik-syirik itu. Waqad 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaqul. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk berdoa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita berdoa seperti ini, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Kadang orang itu mengetahui syirik, tapi karena dia terbawa dengan hawa nafsu, akhirnya dia lakukan syirik. Misalnya dia tahu bahwasanya mendatangi dukun, membenarkan perkataannya, itu adalah kesyirikan. Akan tetapi ketika dia ada masalah, akhirnya dia terkalahkan dengan hawa nafsunya, dia pergi ke dukun misalnya. Ya, maka kita diajari doa oleh Nabi SAW, berlindung kepada Allah Ta'ala agar kita tidak melakukan kesyirikan yang kita tahu itu syirik. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala terhadap kesyirikan yang kita tidak tahu. Ternyata itu adalah syirik. Karena syirik itu banyak sekali. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.